Di era sepak bola modern, kita tidak lagi hanya mencari pemain dengan satu keahlian. Kita mencari paket komplit. Seorang BK yang bisa bertahan, sekaligus menjadi playmaker. Seorang gelandang yang bisa merebut bola, sekaligus mencetak gol. Profil-profil inilah yang menjadi cetak biru pemain masa depan. Banyak yang sudah membahas sisi hype-nya. Bocah 12 tahun keturunan Indonesia bermain di Belanda. Tapi hari ini, kita akan lakukan sesuatu yang berbeda. Kita akan lepaskan sejenak euforia dan mengenakan topi seorang talent scout atau analis taktik. Apa yang sesungguhnya diceritakan oleh data-data ini? Bagaimana profil seorang bek kanan gelandang tengah bisa menghasilkan 85 kontribusi gol? Dan bagaimana perbandingan dengan Luciano Geertruida memberikan kita petunjuk tentang DNA permainannya? Mari kita lakukan deep dive dan menyusun scout report lengkap untuk Liam El Moussaoui. Sebelum kita membahas Liam, kita harus paham konteksnya. Dulu, seorang bek kanan atau RB tugasnya simple. Bertahan, jegal lawan, lalu berikan bola ke pemain sayap. Selesai. Tapi sekarang, lihatlah pemain seperti Trent Alexander-Arnold atau Joao Cancelo. Mereka adalah playmaker dari sisi lapangan. Mereka melakukan inverted run, masuk ke tengah untuk menambah jumlah gelandang, dan melepaskan umpan-umpan kunci yang membelah pertahanan. Begitu juga dengan gelandang tengah atau CM. Dari sekedar pengatur tempo, kini berevolusi menjadi box-to-box midfielder seperti Jude Bellingham. Mereka ada di mana-mana, membantu pertahanan, memulai serangan, dan seringkali menjadi pencetak gol kedua terbanyak di tim. Oke, mari kita pecahkan angka ini. 35 gol, 50 assist, total 85 kontribusi gol. Jika kita asumsikan satu musim kompetisi usia muda ada sekitar 30 pertandingan, itu artinya Liam berkontribusi pada hampir 3 gol di setiap pertandingan. Itu angka yang absurd. Mari fokus pada 50 assist. Bagaimana seorang pemain bertahan atau tengah bisa mencatatkan angka setinggi ini? Ada beberapa kemungkinan taktis yang bisa kita simpulkan. Eksekutor bola mati utama. Kemungkinan besar, Liam adalah orang yang mengambil semua tendangan sudut dan tendangan bebas di timnya. Ini membutuhkan teknik menendang di atas rata-rata dan visi untuk menempatkan bola di area berbahaya. Kemampuan crossing elite. Sebagai RB, assist bisa datang dari umpan silang. Angka 50 menunjukkan ini bukan sekedar umpan silang biasa, tapi umpan yang akurat dan matang. Dia tahu kapan harus mengirim bola lambung atau umpan tarik mendatar. Playmaker dari lini dalam atau deep laying playmaker. Saat bermain sebagai CM, 50 assist menandakan ia adalah metronom tim. Ia yang mendikte permainan dan sering melepaskan true pass atau umpan terobosan. Penyebutan nama Luciano Geertruida di deskripsi bukanlah hiasan. Ini adalah petunjuk paling jelas tentang tipe pemain seperti apa Liam itu. Mari kita bedah DNA Geertruida dan lihat apakah cocok. Atribut 1, versatilitas. Geertruida bisa bermain sebagai RB, CB, bahkan DM. Liam sudah terbukti di RB dan CM. Checklist, cocok. Atribut kedua, kecerdasan bertahan. Deskripsi menyebut Liam adalah sosok cerdas dan tongkat atau pilar dalam pertahanan. Ini sejalan dengan gaya main Geertruida yang tidak mengandalkan tackle sembrono, tapi penempatan posisi dan intercept yang cerdas. Checklist, cocok. Atribut ketiga, kekuatan dan ketenangan. Geertruida dikenal kuat dalam duel 1 lawan 1 dan tenang saat menguasai bola di bawah tekanan. Untuk Liam yang baru 12 tahun dengan postur 150 cm x 35 kg, kekuatan ini mungkin belum dalam artian fisik, tapi lebih ke mental strength dan keberaniannya dalam bermain. Ketenangannya mungkin tercermin dari 50 asisnya, potensial untuk cocok. Jadi, perbandingan ini memberi kita gambaran, Liam bukanlah tipe back sayap ofensif yang liar seperti Hakimi, tapi lebih ke arah back modern yang seimbang, cerdas secara taktis dan bisa diandalkan dalam dua fase permainan, bertahan dan menyerang.
you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take. Sebagai seorang scout, setelah menganalisis, tugas berikutnya adalah memproyeksikan apa langkah selanjutnya untuk talenta seperti ini dan di mana peran Indonesia. Fase pertama, usia 12 hingga 15 tahun, pemantapan teknik dan identitas posisi. Saat ini hal terpenting bagi Liam adalah terus mengasah fundamentalnya di Akademi NAC Breda. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving. Jadi, dari kacamata seorang analis, Liam El Musawi lebih dari sekedar bocah ajaib keturunan Indonesia. Dia adalah sebuah prototipe pemain sepak bola modern, fleksibel secara taktis, unggul secara statistik, dan dibesarkan di salah satu ekosistem sepak bola terbaik di dunia. Profilnya adalah jawaban dari kebutuhan taktis tim manapun di masa depan. Perjalanannya masih sangat panjang dan banyak variabel yang akan menentukan nasibnya. Tapi satu hal yang pasti, fondasinya luar biasa kuat. Sekarang, saya kembalikan ke kalian, para analis dan pecinta sepak bola Indonesia. Mari kita lanjutkan diskusi mendalam ini di kolom komentar. Saya ingin membaca analisis taktis dari kalian semua. Apa kekuatan terbesar yang kalian lihat dari profilnya? Jika Anda menikmati analisis mendalam seperti ini, jangan ragu untuk menekan tombol like. Share video ini ke forum-forum diskusi sepak bola agar kita bisa membedahnya bersama-sama. Dan yang terpenting, subscribe channel ini untuk Scout Report dan analisis taktis lainnya seputar masa depan sepak bola Indonesia. Ingat, harapan itu ada, seringkali muncul dari tempat yang tidak kita duga. Tugas kita adalah melihatnya dengan jeli. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di laporan berikutnya. No love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.